Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gagustian, NIM 18010104034, kelas Teknik Informatika 18A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perancangan sistem jaringan, yaitu dengan berupa adanya DNS server, web server, NAS, dan database server. Sebelum masuk ke penjelasan dari itu sendiri, kita harus mengerti apa itu DNS server, NAS, database server, dan juga web server. Maka kita akan melihat dulu apa yang pengertian DNS. Yang pertama, DNS itu adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Lalu, apa itu DNS? DNS sendiri yaitu Domain Name Server, atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan IP address. Lalu juga ada fungsinya, yaitu fungsinya yang pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Lalu ini juga terdapat kelebihan dari DNS, lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah dikonfigurasi, dan lebih aman. Lalu kita masuk penjelasan yang kedua, apa itu NAS? NAS sendiri adalah perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien heterogen yang sah. Lalu sistem NAS sendiri itu fleksibel dan terukur, yang berarti saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan, Anda dapat menambahkannya ke perangkat yang Anda miliki. Lalu NAS juga sempurna untuk UKM. Kita lanjut ke database server. Database sendiri yaitu program komputer yang menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau program komputer, seperti yang ditetapkan oleh model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didefinisikan untuk menjalankan program server database. Database sistem manajemen database yang sering menyediakan fungsi server dan beberapa DBNSS, misalnya MySQL, secara eksklusif bergantung pada modal client server untuk akses data. Lalu apa itu fungsi data dari database server? Semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Database server menambahkan tingkat keamanan data. Database server menyediakan layanan database management service di mana data disusun lalu dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Lalu ada kalian dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Lalu ada jenis-jenis database server seperti MySQL, Oracle, Firebird, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang web server. Web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Lalu web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file, CSS, dan juga file JavaScript. Lalu industri software yaitu untuk pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Lalu apa itu fungsi web server? Yang pertama yaitu memastikan semua modul yang diperlukan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyiraman cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari empat tadi. Kita akan menuju ke topologi jaringan sendiri.
Lalu sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channelku. Yang pertama, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk membuat jaringan atau membuat topologi jaringan untuk server. Yang pertama, kita membutuhkan internet, yang kedua router, yang ketiga firewall, yang keempat switch, dan yang kelima ada DNS server, keenam ada web server, ketujuh ada NAS, dan 8 ada database server. Untuk topologi jaringan sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada internet, yang kedua internet menyambung dengan router yang diteruskan ke firewall jika tembus, atau jika melewati firewall akan melewati switch. Setelah di switch akan dibagi menjadi dua, yaitu DNS server dan web server. Lalu di dalam web server sendiri terdapat switch yang dialihkan ke NAS dan database server. Mungkin kurang lebih seperti itulah topologi jaringan untuk server, dengan adanya DNS server, web server, NAS, dan juga database server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.